kelompok kewirausahaan syariah mahasiswa PPSI Unisula. Mereka akan membagikan pengetahuan, pengalaman, serta perspektif tentang kewirausahaan dan peluang kewirausahaan yang telah dijalani selama 1 semester ini. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulai fokus group discussion FGD Kewirausahaan Syariah Mahasiswa PPSI Unisula dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya harap acara ini akan menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan yang berharga bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Langsung saja saya serahkan kepada Ketua Kelompok 1 untuk memaparkan materinya. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Maul. Mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, apakah share screen saya terlihat dengan jelas, teman-teman? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Mohon maaf sebelumnya, ini saya jadikan Mas Maul sebagai penyelenggara rapat ya, Mas, agar bisa mengakses teman-teman. Soalnya ini saya mau presentasi, Sudah, Mas. takutnya nanti ada. Ya, silakan. Sudah, Mas. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahmi Rani. Di sini saya sebagai ketua kelompok dari kelompok 1 mata kuliah kewirausahaan syariah. Nah, di sini saya beranggotakan terdiri dari 5 orang. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, yang kedua yaitu ada Mbak Riza. Halo Mbak Riza. Oke, lanjut Mbak Arzi Kurnia Khalifah. Halo Mbak Arzi. Oke, mungkin langsung saja ya. Di sini apa sih itu bisnis Destroyer Choice and Care? Nah, Destroyer Choice and Care sendiri yaitu bidang usaha yang menawarkan jasa cuci sepatu, perawatan sepatu. Ide usaha ini bermunculan karena kami melihat peluang di lingkungan tempat kami tinggal, khususnya kos, karena kita dari masing-masing perantau. Dan di mana banyak sekali pelajar atau mahasiswa yang pada tiap harinya selalu memakai sepatu. Sehingga muncullah ide kami untuk memberikan pelayanan jasa cuci dan peralatan sepatu tersebut. Nah, untuk list treatmentnya ini kami ada fast clean, yaitu cuci luar, deep clean, cuci luar dan dalam, hard sauce, yaitu sepatu kasar, white sauce, yaitu sepatu putih, dan unyellowing, yaitu sepatu yang berwarna kuning karena noda. Lanjut, ini sudah saya langsung ke teknik pengerjaan. Nah, untuk jenis sepatu berbahan kanvas sikat yang kami gunakan sangat lembut guna menjaga kualitas sepatu. Untuk jenis sepatu berbahan kulit sikat yang kami gunakan juga halus, tetapi tidak sehalus seperti sikat untuk sepatu berbahan kanvas. Untuk bagian solnya, sikat yang kami gunakan kasar. Supaya apa? Supaya lebih mudah untuk menghilangkan noda membandel pada sol sepatu. Untuk setiap jenis bahan sepatu, bahan dan alat yang kami gunakan berbeda-beda, yaitu menyesuaikan akan kebutuhan saat pencucian dan perawatan sepatu tersebut. Kenapa harus Destroy Source and Care? Sabun yang kami gunakan merupakan jenis sabun non-kimia. Jadi selain itu juga kami juga melakukan perawatan sepatu dengan baik. Alat yang kami gunakan juga berkualitas karena kami menjunjung tinggi kepuasan dan kenyamanan pelanggan. Produk jasa kami sendiri menawarkan jasa free delivery and pick up. Jadi untuk konsumen yang ingin menggunakan jasa kami cukup menghubungi kontak yang tertera, ya,
sehingga nanti konsumen cukup menghubungi kami dan kami siap mengambil dan mengantarkan sesuai lokasi yang diinginkan. Nah, untuk dana anggaran sendiri itu ada kami itu untuk modal alat perlengkapannya yaitu 300. Nah, 300 sendiri itu kami untuk membeli barang-barang dan alat-alat yang diperlukan, dan untuk pemasukan kami itu yang kemarin itu kami baru dapat 10 orderan karena kami waktu itu juga ada pementasan drama, dan kami akan teruskan mungkin nanti setelah ujian akhir semester nanti. Dan untuk modal pemasukannya kami telah mendapatkan 150, tetapi di sini kami masih minus 150, dan untuk peralatannya kami masih sangat bisa digunakan untuk banyak sepatu lagi. Terus selanjutnya yaitu kami sudah mengunjungi industri, yaitu profil pebisnis kami yaitu Ahmad Jalaluddin, yaitu pengelola Hobi Choice and Clean Tlogosari. Yaitu profilnya Semarang. Di Semarang itu pada tahun 2021. Berdiri di Pati dengan owner 2 orang, 1 teknisi, 1 manajemen selama 2 tahun. Dan Hobi Choice and Clean sendiri ini mempunyai 5 cabang, yaitu Semarang, Pati, Jepara, Kudus, Purwodadi. Yang di Semarang sendiri itu buka Februari akhir kemarin, tepatnya di Tlogosari. Nah, untuk laba ruginya yaitu Mas Ahmad Jalaluddin berkata bahwa modal awalnya itu 100 juta, buat operasional itu 500 juta. Nah, untuk proses pencucian sepatu sendiri, Mas Jalaluddin berkata jumlah karyawan 2 pemegang toko dan bagian servis cuci sepatu jam 10, untuk jam operasionalnya yaitu jam 10 pagi sampai jam 10 malam, yaitu setiap hari. Di sini tidak ada weekend atau hari libur. Dan seharinya itu katanya bisa mendapatkan orderan rata-rata 10 sampai 15 sepatu pasang. Pengerjaan rata-rata 3 hari atau sesuai dengan request konsumen. Proses pencucian sepatu yaitu proses marketingnya yaitu membuat diskon 50%, brosur, marketing melalui sosmed konten, dan kreator influencer. Nah, mungkin ini terkait Hobi Choice and Clean di Tlogosari. Ini dokumentasinya, dan mungkin hanya itu yang dapat kelompok 1 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Wahmi atas penyampaian yang luar biasa. Langsung saja kita lanjut ke pemateri 2 dari kelompok 2 Kewirausahaan Syariah. Kepada The Ciblak, Mbak Zakiatul, saya persilakan. Sebelumnya boleh minta bantuan untuk share screen, Mas Fahmi? Mas Wahmi, bagaimana? Ya bisa Mbak, kirim aja di grup Mbak. Dijadikan co-host juga bisa. Siapa Mbak siapa? Zakia. Yang akan presentasi Mbak siapa? Ibu. Ya, sebentar. Sebentar Mbak, ini masih mendownload Mbak.
Ya, Mbak Zakia, silakan sudah saya jadikan co-host. Bagi yang akan presentasi, nanti saya jadikan co-host semua ya. Silakan Mbak Yakiatul. Bisa diaktifkan mikrofonnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 memilih usaha kuliner yang kami namakan dengan Diciplak. Diciplak ini memiliki arti delicious, cilok, dan ciplak. Latar belakang dari ciplak sendiri yaitu masyarakat Indonesia yang cenderung menyukai makanan pedas menjadi salah satu faktor kelompok 2 menciptakan ciplak ini. Ciplak adalah cilok yang disajikan menggunakan bumbu-bumbu seblak. Pada kenyataannya saat ini banyak masyarakat, khususnya kaum wanita yang menyukai seblak. Hal tersebut menjadikan kelompok 2 terinspirasi untuk memodifikasi antara cilok dan juga seblak. Hasil dari pemodifikasian ini muncullah untuk membuat ciplak. Namun ciplak merupakan kepanjangan dari cilok dan seblak. Baik, untuk anggota dari kelompok 2 sendiri yaitu ada saya sendiri Zakiatul Masroah selaku ketua tim produksi dan juga yang memiliki ide dalam pembuatan Deciplak ini. Yang kedua ada Mbak Vigorimba Fatika selaku anggota dan manajer pemasaran yang memiliki keahlian dalam bidang marketplace karena telah berpengalaman di bidang digital marketing. Yang ketiga ada Mbak Septia Saufa Tasya Kamila selaku anggota yang berperan sebagai manajer keuangan. Yang keempat ada Mbak Izatur Raihani selaku anggota yang berperan sebagai desain untuk pamflet promosi, press release, dan pamflet yang lainnya. Yang kelima ada Mas Muhammad Fakih Jailani selaku anggota kelompok yang berperan sebagai pengelola keluar masuknya pesanan. Seperti itu. Selanjutnya ada deskripsi usaha. Inovasi usaha yang kami ajukan ialah bidang kuliner. Berikut adalah rincian dari usaha kami. Yang pertama adalah tujuan didirikannya usaha ciplak ini. Yang pertama untuk menciptakan inovasi baru dari makanan ringan cilok. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan di kalangan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan resep baru melalui Diciplak. Yang keempat, memberikan cita rasa baru pada kalangan masyarakat. Yang kelima, target market yang luas. Dan yang keenam, usaha yang mudah dijalankan dan fleksibel. Yang kedua ada konsumen potensial. Konsumen potensial ini dari usaha ciplak adalah seluruh kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang menyukai cita rasa pedas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang memiliki ketertarikan pada tren makanan pedas yang dipopulerkan melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lain sebagainya. Berikut adalah paparan dari produk kami, yaitu Diciplak. Yang keempat ada pemasaran. Kegiatan pemasaran yang dilakukan untuk memperkenalkan Deciplak ini sebagai usaha dalam bidang kuliner dan makanan, yaitu dengan promosi secara offline dan online. Kegiatan promosi offline dilakukan dengan mempromosikan produk melalui relasi-relasi dari anggota serta memberikan testi sebagai uji coba rasa dalam memperkenalkan produk. Sedangkan kegiatan promosi online kami lakukan dengan mempromosikan produk melalui sosial media seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain sebagainya. Baik, untuk keuangan dari kelompok kami, modal pertama yang kami keluarkan sebesar Rp115.000, yang kami jual setiap cupnya yaitu Rp5.000
rupiah. Pendapatan produksi yang pertama kita mendapatkan keuangan sebesar Rp90.000. Pendapatan produksi yang kedua yaitu pendapatan produksi yang kedua kami memperoleh Rp190.000, sehingga total pendapatan yang kami peroleh yaitu Rp280.000 dari penjualan 56 cup. Jadi laba yang kami dapatkan yaitu Rp165.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari penjualan kami kemarin kami mendapatkan keuntungan. Yang selanjutnya adalah kunjungan industri. Kunjungan industri yang kami pilih adalah mengunjungi salah satu pedagang cilok ya. Sejarah dari tempat penelitian yang kami lakukan pada awal tahun 2015, Pak Wahyu merantau dari Salatiga ke Semarang dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Nah, di Semarang Pak Wahyu diajak oleh kakaknya untuk membantu usaha cilok. Nah, kami ini mewawancarai karyawannya seperti itu. Pak Wahyu berperan sebagai bagian dari yang memasarkan cilok. Hingga sekarang Pak Wahyu masih berjualan cilok yang lokasinya itu di Genuk, Semarang. Berdasarkan keterangan Pak Wahyu, usaha cilok ini berbeda dari cilok lainnya karena dalam proses pembuatan adonannya ciloknya itu diproses seperti pembuatan bakso dengan proses digiling. Selain itu, saus yang digunakan terbuat dari olahan resep sendiri. Bahan-bahan produk yang digunakan oleh Pak Wahyu dalam pembuatan cilok yaitu ada tepung terigu, tepung tapioka, daging sapi, telur, bawang merah, bawang putih, masako, garam, air, merica, saus, dan kecap. Yang selanjutnya yaitu mengenai proses produksi dalam pembuatan ciloknya. Yang pertama yaitu tentunya siapkan alat dan bahan, membuat adonan dengan mencampurkan tepung terigu, tepung tapioka, daging sapi, telur, bawang putih, bawang merah, kemudian digiling secara merata. Kemudian siapkan air di panci, kemudian dididihkan. Bentuk bulat-bulat adonan cilok seperti pembuatan bakso. Yang selanjutnya memasukkan cilok tersebut ke dalam air yang sudah panas. Yang selanjutnya adalah angkat cilok yang sudah merata dan cilok siap dihidangkan. Yang keempat ada pengendalian kualitas. Bahan produk yang dihasilkan menggunakan bahan yang berkualitas premium seperti tepung terigu merek Segitiga, tepung kanji merek Rose Brand, dan daging sapi yang segar. Penggunaan ketiga bahan tersebut pada bahan produk digunakan supaya barang produk memiliki cita rasa yang tinggi dan menyehatkan. Adanya mutu yang lebih ditingkatkan sebelum dipasarkan, barang harus dihangatkan secara terus-menerus di dalam panci agar tidak cepat basi dan rasa tetap terjaga. Pengendalian kualitas dilakukan supaya hasil yang dicapai lebih maksimal. Yang selanjutnya adalah pemasaran yang dilakukan oleh Pak Wahyu. Pada awalnya pemasaran hasil produksi cilok dipasarkan oleh kakaknya Pak Wahyu sendiri. Kemudian setelah mulai berkembang, mengajak Pak Wahyu untuk bergabung dalam pemasaran usaha cilok tersebut. Banyaknya konsumen yang menyukai cita rasa dari cilok membuat kakak dari Pak Wahyu mulai membuka cabang usaha cilok melalui Pak Wahyu. Selain itu, rasa cilok yang khas dan tentunya berbeda dari yang lainnya membuat konsumen tidak bosan. Pemilihan tempat pemasaran cilok yang strategis menjadi salah satu faktor banyaknya masyarakat yang membeli cilok, terutama dari kalangan mahasiswa. Omset yang dapat diperoleh dari usaha cilok Pak Wahyu kurang lebihnya adalah 1 juta setiap harinya, tergantung laku tidaknya cilok yang dijual di pasaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Yakia dari kelompok 2. Kita lanjut saja ke kelompok 3, ada Mbak Yuni dari Cimoci Berry. Saya persilakan Mbak Yuni. Terima kasih Mas. Sebelumnya Mbak Novia, ya.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 Kewirausahaan Syariah dengan usaha Cimutsi Dairy. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan usaha dan juga laporan kunjungan industri. Next, Mbak. Di sini anggotanya yang pertama yaitu ada saya sendiri, Yuni Oktaviana, kemudian ada Mas Maulana Firdiansyah, Nuruta Nurul Aini, Novia Nur Aulia, dan Ainun Nafisa. Next. Next, Mbak. Nah, di sini why Mas Mochi? Kenapa kami memilih mochi sebagai usaha kami? Karena yang pertama, mochi ialah sejenis kudapan manis yang kenyal dengan isi coklat ataupun kacang. Lain lagi dengan Ichigo Daifuku yang merupakan mochi yang khas dari Jepang berperisa stroberi dengan isian pasta kacang merah. Mochi yang biasanya itu adalah khas sebagai oleh-oleh khas Jawa Barat. Selain itu, bahan baku mochi juga relatif mudah didapat di Semarang Timur ini. Kemudian peluang usaha, peluang pasar di sini juga sangat besar karena beberapa bulan yang lalu itu mochi Ichigo Daifuku masih viral di sosial media sehingga membuat peluang bisnis kami itu sangat besar. Next, Mbak. Next. Berikut pendiri usaha Cimochi Dairy. Yang pertama yaitu saya sendiri, Yuni Oktaviana, sebagai manajer produksi. Kemudian ada Mas Maulana Firdiansyah sebagai manajer marketing, Novia Nur Aulia sebagai manajer keuangan, Nuruta Nurul Aini sebagai media kreatif dan juga HRD, dan Ainun Nafisa sebagai distributor. Next. Berikut produk yang kami hasilkan. Pada awal produksi, kami memiliki 2 paket mochi, yaitu paket Family A, yaitu mochi dengan isian stroberi utuh dan juga pasta coklat, dengan harga 15.000 per mika isi 3 biji. Yang kedua yaitu paket Family B, yaitu mochi dengan isian buah stroberi yang hanya setengah dengan pasta coklat, dengan harga 10.000 per mika isi 3 biji juga. Namun kami terdapat revisi pada produksi yang kedua kemarin, yaitu kami hanya memiliki 1 paket saja, yaitu paket new normal, yaitu mochi dengan isian strawberry utuh dengan pasta coklat yang premium dengan harga 7.000 per mika isi 2 biji. Next. Berikut keunggulan produk kami, yaitu yang pertama rasa dan tekstur yang unik. Karena strawberry yang segar, asam, dan dipadukan dengan pasta coklat yang manis, maka akan memadukan kombinasi rasa yang balance. Kemudian berbagai varian rasa. Untuk saat ini kami hanya menyediakan rasa coklat dan strawberry, namun insya Allah pada produksi yang ketiga nanti, kami akan menghadirkan varian rasa yang baru, yaitu seperti rasa mangga dan cream cheese. Lalu bahan premium. Bahan yang kami gunakan untuk membuat mochi itu bahannya selalu premium dan juga berkualitas. Kemudian inovasi yang baru. Kami selalu menginovasikan mochi, yaitu seperti tadi yang sudah dijelaskan, mochi yang biasanya itu kan ukurannya kecil dan juga isiannya itu kacang, dan untuk mochi di Jepang itu isiannya pasta coklat. Maka kami inovasikan di sini mochinya ukurannya lebih besar dengan isian strawberry dan juga coklat. Kemudian kekinian atau viral. Mochi ini beberapa bulan yang lalu, seperti yang sudah tadi dijelaskan, bahwa masih viral sehingga masyarakat berbondong-bondong ingin mencicipi bagaimana sih rasanya Ichigo Daifuku ini. Next, Mbak. Kemudian pemasaran. Pemasaran kami ini terdapat 2 cara, yaitu online dan offline. Promosi online dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan juga Twitter.
Untuk promosi offline kami lakukan dengan menyebarkan flyer di tempat-tempat yang ramai. Next. Kemudian strategi pemasaran kami. Yang pertama yaitu target utama. Target utama kami yaitu mahasiswa. Kemudian untuk branding yang menarik, kami memiliki nama yang menarik yaitu Cimoci Berry. Kemudian kemasan menarik. Kemasan kami menggunakan Mika Try. Kemudian kemitraan, kami bekerja sama dengan berbagai usaha. Kemudian aktif di sosial media, kami menggunakan seperti Facebook dan juga akun Instagram sendiri. Kemudian promosi, seperti kami memiliki promosi bundling, juga harus seperti beli satu gratis satu, juga tanggal kembar. Dan kemudian testimoni, kami setiap produksi selalu memiliki testimoni sendiri di akun Instagram. Next, Mbak. Laporan laba rugi usaha Cimoci Berry periode 1 April sampai 8 Juni. Pada produksi yang pertama, kami dapat menjual mochi sebanyak 15 mika dengan laba 83.000. Kemudian untuk produksi pesanan tambahan pada 25 Mei, kami berhasil menjual 13 mika, mendapat laba sebesar 59.500, dan untuk produksi yang kedua tanggal 8 Juni kemarin kami berhasil menjual 35 mika, kami mendapat laba sebesar 148.500. Jadi pendapatan keseluruhan kami 291.000 ditambah ongkos kirim pada delivery tempat yang lumayan jauh yaitu sebesar 5.000. Jadi total pendapatan kami yaitu 296.000. Next. Berikut dokumentasi produksi Cimoci Berry kami. Next. Kendala usaha. Yang pertama yaitu keterbatasan modal. Karena kami menggunakan bahan yang premium, maka modal kami itu sangat minim, maka kami memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat membuka pesanan dengan jumlah besar. Lalu yang kedua, manajemen waktu. Karena kami sebagai mahasiswa memiliki keterbatasan waktu untuk menghadiri kuliah dan kegiatan lainnya. Yang ketiga, kami memiliki kurangnya pengalaman bisnis. Dan yang keempat, kendala usaha kami yaitu logistik dan distribusi. Next. Kemudian laporan kunjungan industri. Next, Mbak. Kami telah melakukan kunjungan industri kepada penjual mochi dengan nama Mbak Navita Muncar Beni Fitri, alamatnya di Semarang, usia 27 tahun. Next. Awal mula Mbak Navitri ini menjual mochi pada tahun 2020 dengan nama brand Mochiku. Kendala awal Mbak Navitri menjual ini yaitu jumlah pesanan yang masih kurang memenuhi target dan pegawai produksi yang masih mandiri. Next. Pemasarannya saat ini masih sekitar Semarang, Kendal, Jepara, dan juga Blora. Namun selanjutnya akan melakukan pemasaran di Surabaya dan Jakarta. Untuk karyawan pada saat ini sendiri masih berjumlah 10 orang, tidak termasuk kurir, pemasak, packing, dan juga admin. Kemudian untuk packing atau kemasan itu sangat beragam dari box, kotak-kotak di dalamnya, dan untuk pemesanan besar itu ada isi 16 dan yang kecil isi 3. Next. Untuk pengiriman sendiri diberikan lapisan bubble wrap agar lebih aman. Kemudian pemasarannya berdasarkan permintaan atau pesanan belum sampai drop ke tempat-tempat tertentu. Next, Mbak. Kemudian pendapatan dari Mochiku ini Senin sampai Kamis bisa sampai 1 juta, Jumat sampai Minggu mencapai 1 juta. Jadi dalam sebulan pendapatannya itu bisa mencapai sekitar 8 juta rupiah. Untuk kerugiannya sebagai pemilik tidak mengambil pusing, contohnya dalam bentuk kesalahan rasa
atau varian yang dikirim dengan keinginan konsumen. Pemilik akan menggantinya dengan produk yang sesuai. Next, Mbak. Itu dokumentasi kunjungan industri kami, dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yuni dari kelompok 3 Cimoci Berry. Lanjut ke pemateri 4, kelompok 4 Kusumaningrum Cookies V. Saya persilakan. Halo, kelompok 4 bagaimana? Halo Mas Maul, mohon tunggu sebentar untuk kami melakukan share screen ya. Silakan untuk teman-teman yang lainnya bisa mempersiapkan terlebih dahulu untuk share screen atau apapun. Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan saya Kusumaningrum. Lalu ada Mbak Anis Atmiati. Halo Mbak Anis. Iya, halo Mbak Rom. Lalu ada Mbak Niswa Nazaria. Halo Mbak Niswa. Halo Mbak Rom. Dan ada Mbak Farida Tunisa. Halo Mbak Farida. Halo Mbak. Baik, dan ada yang terakhir ada Mbak Ditya Ika Purwa Yaningsih. Halo Mbak Ditya. Oh baik. Halo Mbak Arum, bagaimana? Oh maaf, Mas ternyata masih di mute. Baik, mohon maaf sebelumnya. Jadi kami akan memperkenalkan apa itu cookies. Jadi produk kami mempunyai berupa makanan ya, dan itu adalah cookies. Jadi kita ketahui dulu apa itu cookies. Saya perjelas ya, dan pastinya teman-teman juga sudah tahu cookies itu apa. Jadi cookies adalah salah satu jenis dari kue kering yang terbuat dari bahan dasar tepung yang umumnya dibuat dari tepung terigu, halus, telur ayam, vanili, margarin, tepung maizena, baking powder, dan susu bubuk instan, seperti itu. Nah, apa sih yang bikin beda dari cookies kami ini? Jadi cookies kami ini berbeda dengan
kue kering lainnya. Jadi cookies kami memiliki tekstur yang renyah dan tidak mudah hancur seperti kue kering lainnya. Juga kami sebelum membuat produk ini, kami membanding dari toko-toko lain bahwa ternyata cookies ini juga mempunyai keunggulan yaitu lebih murah dari harga pasar begitu. Nah, ini ada gambaran nama usahanya ya. Jadi cookies kami bernama Cookies V. Dan di bidang usaha induk. Maaf Mas, bisa slide sebelumnya. Oh, baik. Dan bidang usahanya yaitu industri makanan dan jenis produk kami adalah kue. Target pasarannya yaitu kami ada di Genuk Indah Semarang. Bisa lanjut. Nah, ini ada owner dari Cookies V. Jadi Cookies V ini kita semua ownernya. Jadi tidak ada dari salah satu kami itu tidak ada. Jadi kami membagi tugas, masing-masing tugas yaitu saya sebagai manajer marketing, lalu ada Mbak Anis Atmiati sebagai distributor, lalu Mbak Ditya Ika Purwaningtia sebagai media informasi, lalu ada Mbak Farida Tunisa sebagai manajer produksi dan Mbak Nisfa Naziria sebagai manajer keuangan. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah bahan-bahan dari cookies V. Ini secara general ya. Jadi yang pertama ada butter 100 gram, lalu brown sugar 80 gram, dan gula pasir 50 gram, lalu telur 1 butir, tepung terigu 200 gram, baking powder setengah sudut sendok makan, lalu ada baking soda juga sama setengah sudut sendok makan, dan vanilla essence setengah sendok makan, lalu ada black choco chips dan white choco chips. Itu secukupnya, dan pewarna juga secukupnya. Ini secara general ya, jadi ini bisa dibuat sekali adonan. Baik, berikutnya Mas. Nah, ini adalah hasil produk kami. Di sini ada warna-warni ya, berbagai warna ada 3 macam. Dan ini juga memiliki 3 varian rasa tentunya. Yang merah itu red velvet, lalu yang warna coklat itu coklat, memang coklat rasanya, dan yang hijau adalah matcha. Nah, ini adalah bentukannya ya teman-teman. Jadi choco chips ini, jadi cookies ini tidak berbentuk yang kering, crunchy gitu. Ini teksturnya itu lunak begitu. Bisa lanjut Mas Fahmi? Nah, ini adalah keunggulan dari produk kami, yaitu bahan premium. Jadi kami tidak menggunakan bahan-bahan yang seperti di gitu. Kita makan kualitas, jadi kami menggunakan produk-produk yang bisa dikatakan premium. Lalu yang kedua, tidak mengandung bahan pengawet tentunya, dan produk ini hanya bisa bertahan selama kurang lebih 5 hari. Seperti itu. Lalu selanjutnya tersedia berbagai varian dan dijual secara eceran. Jadi kami tidak menjual satu box begitu, itu juga boleh, tetapi kami juga menjualnya secara eceran. Dan tampilannya menarik karena kami menggunakan packing yang imut. Jadi ini menarik konsumen untuk membelinya, apalagi di kalangan pemuda atau anak-anak. Lalu kemasan yang aman dan premium. Bisa lanjut Mas Fahmi?
Strategi pemasaran kami yaitu packagingnya yang menarik, menggunakan plastik karakter dan box, lalu segmentasi pasar, kami adalah mahasiswa dan masyarakat umum. Dan targeting jangka pendek kami yaitu dari kelompok mahasiswa, aktif media sosial. Jadi kami membuat konten menarik secara berkala di akun Instagram. Lalu promosi berkala terutama mendekati open pre-order dan melampirkan testimoni. Bisa lanjut Mas Fahmi? Pemasaran kami yaitu berbentuk promosi yang dilakukan melalui media sosial, khususnya Instagram dan WhatsApp. Jadi kami melakukan promosi dengan secara berkala, dengan menggunakan akun media sosial masing-masing dari anggota. Begitu. Bisa lanjut, Mas Fahmi? Nah, ini ada laporan laba dan rugi. Alhamdulillah, semenjak 2 open PO, hasilnya kami tidak menemukan kerugian. Ini ada di laba produksi yang pertama, karena pertama ya, jadi kami menghasilkan laba sejumlah 1.300. Dan laba produksi yang kedua, yaitu 151. Jumlah laba ini, maaf ini typo ya, jadi ini jumlah labanya dari laba produksi 1 dan 2, 300. Dan pendapat keseluruhannya, jadi kita juga menggunakan ongkos kirim, jadi kami tidak hanya COD, kami juga bisa delivery, dan kami melakukan apa ya, jadi kami pas delivery itu kami menggunakan ongkos kirim, menarik ongkos kirim sebesar Rp2.000. Dan kami telah melakukan delivery 4 kali. Jadi kami menghasilkan uang Rp8.000. Jadi total keseluruhannya pendapatan bersih kami yaitu 160.300. Jadi pada periode pre-order pertama, kami menggunakan modal biaya produksi sebesar 94.700 dan terjual sebanyak 24 pieces cookies ukuran kecil. Nah, pendapatan yang didapat itu adalah 96.000 dengan laba bersih tadi ya teman-teman 1.300 begitu. Lalu yang pre-order kedua itu biaya produksinya sebesar 37.000. Hanya 37.000 karena kan yang pertama itu kami masih menggunakan bahan-bahan yang masih tersisa begitu. Jadi semua bahan itu belum tentu habis. Dan kami menghasilkan 188.000 dengan item terjual 20 cookies small dan 20 cookies yang besar. Nah, kendala usaha kami yaitu waktu yang terbatas ya tentunya, dan intensitas kegagalan adonan yang tinggi, lalu pengalaman bisnis yang minim karena kami juga baru pertama kali melakukan usaha, lalu ada di logistik dan pendistribusian, begitu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari produk kami. Cukup sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Arum. Kita langsung lanjut saja kepada owner Basreng Raos, Mbak Rita. Saya persilakan dari kelompok 5.
Halo Mbak Rita, bagaimana? Halo dari kelompok 5, bagaimana? Sebentar ya, Mas. Baik, Mbak. Gimana sih? Apakah share screen saya sudah terlihat apa belum, Mas? Sudah, Mbak. Sudah berjalan apa belum? Bisa di next mungkin, next slide. Ya, berarti Mungkin bisa dibantu Mas Fahmi, bagaimana Mas Fahmi? Boleh bisa dikirim di grup, Mbak. baik, saya lanjutkan. Baik, di sini saya Rita sebagai perwakilan dari kelompok 5. Di sini kelompok kami membuat sebuah produk basreng. Nah, nama dari produk kelompok kami yaitu basreng rawas. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Mas Ahmad Tisna, Mbak Penny Aprilia, Rita, Siti Ulfiatun Zumairoh, dan Mbak Setiawati. Nah, selanjutnya, sebenarnya apa sih basreng itu? Pasti teman-teman sudah mengetahui salah satu cemilan dari khas Jawa Barat ini. Nah, basreng ini merupakan makanan khas dari Bandung yang kelompok kami sediakan untuk dijadikan cemilan berbagai kalangan. Nah, basreng ini juga merupakan singkatan dari bakso digoreng dengan cita rasa ikan di dalamnya. Nah, untuk varian rasa dari produk kami, yang pertama itu kami menyediakan varian original dengan cita rasa yang gurih tanpa rasa pedas, dan yang kedua yaitu varian pedas. Nah, varian pedas ini biasanya dikalangi oleh anak muda. Yang selanjutnya yaitu untuk sistem pengambilan produk. Nah, jadi kelompok kami itu tidak memproduksi produk basreng sendiri, akan tetapi kami meminta atau mengambil produk itu ke
salah satu saudara dari kelompok kami. Jadi sistemnya itu kami meminta suplai produk basreng dari produsen yang sudah terpercaya dan produknya itu yang sangat laku di pasaran. Maka dari itu kami bermitra dengan Amalia Snack Official. Nah, yang selanjutnya untuk sistem pemasaran. Nah, kelompok kami itu ada 2 sistem. Yang pertama yaitu sistem online. Nah, untuk online itu menggunakan beberapa media sosial untuk dijadikan sarana promosi. Yang pertama itu WA dengan melakukan chat pribadi dan penyebaran flyer di status WA. Yang kedua yaitu mencantumkan produk di aplikasi Shopee. Yang ketiga yaitu promosi lewat Instagram Story, yaitu dengan membuat post testimoni dari produk kita. Nah, yang selanjutnya yaitu dengan sistem offline. Nah, promosi yang kami gunakan itu yang kami selenggarakan itu di lingkungan pondok pesantren, di lingkungan kampus, dan menitipkan di koperasi. Nah, untuk sasaran penjualan dari produk kami, yang pertama itu anak-anak SD, SMP, dan SMK, lalu mahasiswa Unisula, lalu dosen Unisula, anak-anak kos di sekitaran Kaligawe, dan masyarakat Kaligawe. Nah, yang selanjutnya untuk keunikan produk dari kelompok kami, yaitu kan biasanya basreng itu berbentuk stick ya. Nah, tetapi kelompok kami menginovasikan basreng itu berbentuk bulat dengan tekstur yang tidak terlalu keras seperti basreng pada umumnya. Selain itu juga cita rasa yang ada di dalam produk kami itu ikannya lebih terasa. Dengan kelebihan tersebut produk kita bisa laku di pasaran. Nah, yang selanjutnya itu sistem laba produk. Untuk sistem laba produk itu yang pertama kami mendapat laba sebesar 10%. Jadi dari 1 pouch itu kami mendapatkan laba 10% ketika kita menjual secara langsung kepada konsumen. Tetapi kalau misalkan kita menitipkan produknya itu di koperasi, nah kita cuma mendapat setengahnya atau 5% dari 1 pouch. Yang selanjutnya yaitu produk yang terjual. Per 3 April tahun 2023, kelompok kami berhasil menjual sebanyak 21 pouch. Lalu pada tanggal 7 April, kelompok kami menjual sebanyak 55 pouch. Dan tanggal 22 April, kelompok kami menjual sebanyak 28 pouch. Total yang terjual itu 104 pouch. Lalu untuk laba yang kita peroleh ada 2. Yang pertama laba dari 10%-nya itu ada 95 pouch yang terjual. Laba yang kita peroleh yaitu 47.500. Lalu laba dari 5% yang terjual hanya 9 dengan keuntungan 2.500. Jadi keuntungan yang kita peroleh dari 104 bungkus basreng itu 50.000. Nah, ini untuk gambar produknya bisa dilihat ya teman-teman, bentuk dari basrengnya itu bulat. Yang selanjutnya untuk gambar flyernya. Nah, flyer ini yang digunakan untuk media promosi dari produk basreng kami. Yang selanjutnya ini untuk gambar label. Nah, ini untuk dokumentasi COD di lingkungan kampus. Yang selanjutnya yaitu laporan kunjungan industri dari Buket by Teresa. Home Buket by Teresa merupakan home industri yang memproduksi buket bunga, buket boneka, maupun buket makanan ringan untuk berbagai acara, misalnya sidang skripsi maupun acara wisuda. Selain itu juga usaha kerajinan buket ini mulai dilakukan oleh ownernya yang namanya itu Mbak Evi Nurizati, yang merupakan salah satu alumni lulusan Prodi PGSD Unisula. Yang selanjutnya alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat buket ini adalah bunga, kertas wrap, tisu, kertas pembungkus, styrofoam, pita, selotip, dan gunting. Yang selanjutnya dalam proses pembuatannya itu, di sini Mbak Evi menyiapkan beberapa batang bunga dan batang yang
tidak terlalu panjang, lalu mengikatkan bunga dengan selotip, lalu meletakkan kertas atau tisu yang membentuk seperti ketupat, kemudian diletakkan di bunga di atasnya, lalu di bagian sisi-sisinya itu diselimuti oleh kertas wrapping. Terakhir itu diikat bunganya yang sudah jadi dengan pita atau tali sebagai pemanis atau yang mempercantik si tampilan buket tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya, pemasarannya buket Mbak Evi itu melalui WhatsApp, TikTok, Instagram, dan Facebook. Nah, salah satu media promosi yang melalui Instagram itu dengan nama Instagramnya itu Teresa.Bekiti. Nah, untuk keuntungan yang diperoleh oleh Mbak Evi itu sekitar 30.000 sampai 50.000 per satu buket. Nah, ini untuk dokumentasi dari hasil kunjungan industri dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan dari kelompok 5. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Rita atas penyampaian materinya. Kita lanjut kepada pemateri ke-6 kita. Ada Mbak Parvati sebagai pemilik sambal squishy boom. Saya persilakan Mbak Parvati. Baik, terima kasih kepada Mas Maul. Untuk Mbak Zakia, saya minta tolong. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Parvati Ummu Hanifah, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai produk sambal squishy boom kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 selaku pendiri usaha sambal squishy boom. Yang pertama saya sendiri, Parvati Ummu Hanifah sebagai ketua, dan Mbak Arinal Hukma Adila sebagai anggota selaku pendesain, baik itu desain pamflet maupun logo produk. Yang ketiga Mbak Endang Lestari sebagai anggota selaku manajer pemasaran. Yang keempat Mas Muhammad Jindar Tiafi sebagai anggota selaku pengelola keluar masuknya pesanan dan mengelola segala keperluan alat dan bahan untuk proses dalam menjalankan usaha tersebut. Dan yang terakhir ada Mbak Rohis Rohmawati sebagai anggota selaku manajer keuangan. Next, Mbak. Nah, di sini kami membuat produk yang dinamai sambal squishy boom. Next, Mbak. Kemudian mengenai latar belakang kami membuat sambal squishy boom itu karena sambal merupakan salah satu hidangan pendamping makanan di Indonesia yang banyak diminati oleh masyarakat, baik itu di kalangan anak muda maupun orang tua. Nah, bahkan beberapa orang itu menganggap kalau belum makan pakai sambal itu kayak belum afdol, belum nikmat gitu. Selain itu, alasan kami memilih untuk membuat produk ini yaitu kebanyakan kan anggota kelompok kami berasal dari daerah Kaligawe, Semarang kan. Nah, di mana di daerah tersebut didominasi oleh anak-anak kos. Nah, seperti yang kita ketahui ya bahwa ciri khas yang dimiliki anak kos itu kalau memilih makanan kan memilih makanan yang instan dan praktis. Nah, maka dari itu dari kelompok kami berinisiatif untuk membuat sambal squishy boom yang tentunya instan dan praktis sesuai yang diminati para anak kos. Begitu. Next, Mbak. Untuk komposisi sambal squishy boom sendiri yaitu ada cumi-cumi, ada cabai rawit, ada cabai keriting, bawang putih dan bawang merah, gula pasir dan gula jawa, ada bumbu bawang seperti daun jeruk, daun salam, dan serai. Yang selanjutnya ada kaldu bubuk dan terasi, selanjutnya ada tomat dan garam. Next, Mbak. Nah, untuk sasaran penjualan sambal squishy boom ini, untuk offline-nya kita bisa
COD, area kampus dan sekitar Kaligawe. Untuk online bisa melalui IG, yaitu namanya Sambal Squishy Boom, dan lewat WA. Untuk targetnya kita mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum. Next, Mbak. Untuk harga satu cupnya itu kita memberi harga 15.000. Sebelumnya saya akan membacakan analisis keuntungan kami yang sebelumnya belum dituliskan di PPT. Untuk penjualan pertama itu, 1 cup kemasan kita memberi harga 15.000. Pada penjualan pertama itu kita menghasilkan 6 cup kemasan, yaitu 90.000 dengan total 90.000. Jadi untuk modal penjualan pertama itu kita menghabiskan 78.000. Jadi untuk keuntungannya kita ada 12.000. Untuk penjualan kedua kita menghasilkan 13 cup kemasan sehingga menghasilkan 195.000 dengan modal penjualan kedua 134.000 sehingga mendapatkan keuntungan 61.000. Jadi total keuntungan dari kelompok kami untuk penjualan pertama 12.000 dan untuk penjualan kedua 61.000 sehingga dijumlahkan menjadi 73.000. Selanjutnya mengenai hasil wawancara kunjungan industri, kami mewawancarai Ibu Ayu yang ada di Tlogosari, Semarang dengan produknya sambal bawang pedas Ayo Nyemil. Next, Mbak. Latar belakang Ibu Ayu memproduksi sambal bawang pedas Ayo Nyemil itu karena masalah perekonomian dan ingin mengembangkan usahanya. Nah, setelah mengikuti webinar pada tahun 2019, usaha sambal yang diproduksi Ibu Ayu itu mulai berkembang di kalangan masyarakat. Nah, setelah mengikuti beberapa tahap yang diikuti dalam webinar atau seminar Ibu Ayu itu, akhirnya beliau mengajukan di PIRT dan akhirnya lolos. Next, Mbak. Nah, untuk komposisinya sendiri, ada cabai rawit merah, minyak goreng, bawang putih, bawang merah, gula, garam, daun salam, dan daun jeruk. Next, Mbak. Nah, untuk promosi produk, Ibu Ayu ada secara online dan offline. Untuk online-nya melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Shopee, dan GoFood. Dan untuk offline-nya itu Ibu Ayu mempromosikan di seminar-seminar, webinar, dan ada di koperasi. Nah, ini salah satu beberapa contoh foto produknya, teman-teman. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Maulana. Baik, terima kasih Mbak Parwati atas penyampaian materinya. Kita lanjut kepada Mas Abdul Ghafur dari kelompok 7 dengan Tuslai Salad. Saya persilakan Mas Ghafur. Boleh minta tolong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menampilkan, presentasikan tentang produk kami, Tuslai Salad Food. Untuk anggota kelompok kami ada 5. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Maharani Cahyaningrum, dan Mbak Ria Ika Prahesti, Mbak Fatimah Zahro, dan Mas Ainul Yakin.
Untuk latar belakang Tuesday Salad, yaitu kami mengkreasikan buah-buahan menjadi makanan yang lezat sekaligus menyehatkan menjadi peluang usaha yang menjanjikan untuk sekarang dan masa depan, mengingat buah selalu dibutuhkan masyarakat untuk menjaga kesehatan tubuh. Salad buah merupakan salah satu hidangan berbahan dasar buah-buahan segar yang kini banyak digandrungi masyarakat karena rasanya sangat lezat dan menyehatkan. Oleh karena itu, kelompok ini memilih salad buah sebagai produk penjualan. Lanjut, Mas. Tujuan usaha kami yaitu memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan syariah, meningkatkan kreativitas dan jiwa kewirausahaan mahasiswa, meraih keuntungan, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya petani buah, dan menjaga masyarakat untuk menikmati makanan yang sehat. Gambaran produk Tuesday Salad merupakan produk salad buah yang terbuat dari potongan-potongan buah, mayones, yogurt, lemon, madu, susu, dan keju, sehingga kaya akan nutrisi dan vitamin yang sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh dan tentu sangat baik dikonsumsi segala usia. Rasanya yang nikmat dengan madu dan susu yang menjadi pemanis alami membuat Tuesday Salad sangat aman dan baik dikonsumsi sehari-hari. Gambaran usaha Tuesday Salad ya. Tuesday Salad dikemas dalam kemasan cup mangkok food grade 300 ml yang menarik, higienis dan aman bagi kesehatan. Buah-buahan yang digunakan yaitu buah gampang busuk. Keunikan salad buah ini tidak hanya bergantung pada jenis buah, tapi juga pilihan dressing dan kemasan yang tepat. Dengan harga 15.000 per mangkok, Tuesday Salad menjadi makanan ringan yang harganya cukup terjangkau oleh konsumen yang mayoritas mahasiswa dan kalangan masyarakat menengah. Mengingat kualitas dan vitamin yang terkandung dalam makanan yang lezat ini sangat banyak dan tentunya bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Dalam strategi pemasaran kami yang lakukan yaitu cara promosi langsung face to face ya, kepada customer dan memberitahu kepada pembeli harga yang telah kami tetapkan. Selain mendatangi orang-orang yang lagi duduk santai menunggu kelas atau hanya bercerita-cerita, kami juga menawarkan salad kepada beberapa teman yang kami kenal untuk membeli. Banyak yang tertarik dengan salad kami karena servis yang sopan dan ramah dari kami. Dengan melakukan tahap-tahap di atas, kami berusaha untuk membujuk customer agar tertarik perhatiannya pada produk sehingga pada akhirnya bisa melakukan pembelian atau transaksi. Kebanyakan dari konsumer kami adalah mahasiswa yang sedang santai, sehingga penjualan salad kami pun dapat berjalan lancar dan terjual habis. Cara lain yang kami lakukan yaitu menyebar flyer di sosial media milik kami, sehingga orang tahu produk yang kami jual. Dan dengan cara tersebut sangatlah efisien. Selain itu tidak mengeluarkan tenaga banyak. Lanjut, Mas. Proses produksi Tuesday Salad. Tuesday Salad diproduksi di lokasi Jalan Raya Kaligawe, Karangkimpul, nomor 9 RT 2 RW 1, Tambakrejo, Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu alat, mangkok, parutan keju, cup, pisau, talenan, sendok, dan garpu. Bahan-bahan yang kami pakai buah-buahan, jelly, mayones, yogurt, susu, dan keju. Dan cara pembuatan Tuesday Salad ya, yang pertama menyiapkan saus atau dressing. Untuk itu langkah pertama yaitu mencampurkan yogurt, susu kental manis, dan mayones secukupnya ke dalam sebuah wadah. Potongan-potongan buah dengan bentuk yang rapi dan menarik. Tata buah serapi mungkin di dalam mangkok salad. Tuang saus yang sudah disiapkan di atas salad buah lalu aduk secara perlahan hingga merata. Taburkan keju sesuai selera sebagai topping. Dan yang terakhir tutup mangkok salad dan kemas serta hias kemasan semenarik mungkin. Lanjut. Perhitungan modal dan laba dari kelompok kami untuk
penjualan Tusley Salad. Dari kami modal berjumlah 200.000 dan terjual habis 18 porsi dengan harga 15.000 dan dapat untung 69 dari 18 cup. Lanjut, Mas. Kendala yang kami alami selama melakukan praktek lapangan tugas kewirausahaan ini yaitu kondisi pesaing ya. Banyaknya pesaing yang sama bergerak di bidang kuliner. Maka kami mencoba mengutamakan kepuasan konsumen dan melayani konsumen dengan sopan dan santun. Dan juga kekhawatiran kami karena kelompok lain memasang harga di bawah harga penjualan kami, juga karena penjualan dilakukan pada tempat. Kendala berikut adalah mengatasi konsumen yang menawar harga yang telah kami tetapkan. Kami mencoba mengatasi dengan candaan ringan. Alhamdulillah, semua kendala tersebut dapat dijalani dan telah dilalui. Kami juga melakukan kunjungan industri kepada orang tertentu yang sudah memiliki, yaitu beliau Sylvia Kalista. Nama usaha beliau Puding dan Salad Kalista yang beralamat di Jalan Sendang Gua 1, Gang Rezeki nomor 6, RT 2, Kota Semarang. Proses wawancara yang dilakukan pada hari Senin tanggal 19 pukul 4:15 di kediaman beliau, Jalan Sendang Gua 1, Gang Rezeki nomor 6, RT 2 RW 10, Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Wawancara 1 Muhammad Ainul Yakin dan wawancara 2 Dewi Maharani Cahyaningrum. Sebagai notulis 1 Fatimah Zahra dan Ria Ika Praisti, dan dokumentasi Muhammad Abdul Ghafur. Hasil wawancara yang kami dapat di kediaman Ibu Sylvia, ia mendirikan usaha puding dan salad sejak tahun 2020. Saat itu beliau masih kuliah di Undip semester akhir, sedang menyusun skripsi. Awalnya Ibu Kalista jualan hanya di kalangan teman-temannya, kemudian di Instagram, lalu meluas dari mulut ke mulut. Beliau menjelaskan bahan-bahan untuk membuat salad. Menurutnya, salad terbuat dari potongan-potongan buah, mayones, yogurt, lemon, madu, susu, dan keju. Selama membangun usaha hingga sekarang, pernah mengalami kegagalan, namun kuncinya adalah bagaimana cara kita bikin produk ini berbeda dengan yang lain. Menurut beliau, memilih usaha salad karena melihat peluang usaha produk salad ini saat itu masih sedikit. Salad buah bukan usaha yang musiman dalam kurun waktu tertentu. Dari usia kecil sampai yang usianya dewasa pasti suka buah dan merasa butuh buah untuk kesehatan. Menurut beliau, target pasar dari produk salad itu semua orang, semua usia, karena salad memiliki vitamin dan mineral yang sangat baik bagi tubuh dan cocok dikonsumsi oleh semua orang. Pertama kali merintis usaha ini bersama kakak, kemudian kakak beliau menikah dan dilanjutkan beliau sendiri jadi usaha pribadi. Menurut beliau, kekurangan produk salad ini adalah kalau stok banyak yang tidak fresh, jadi tidak ready stock. Selain itu, faktor cuaca juga menjadi kendala. Kalau cuaca dingin, peminatnya menurun. Kalau cuaca panas, peminatnya meningkat. Sedangkan kelebihan salad bermanfaat bagi tubuh dan mudah dibuat. Menurut beliau, dalam pembuatan dibantu oleh 2 karyawan. Terlebih saat
pesanan sedang melonjak seperti saat event kayak Lebaran dan Natal, bisa ngambil 5 karyawan. Usaha salad buah omsetnya sekitar 20-25 juta. Tapi belum untuk membayar yang lain. Jadi itu masih pendapatan kotor. Pembelian bisa dilakukan online atau offline. Kalau online melalui GrabFood, GoFood, ShopeeFood. Kurirnya juga sudah langganan. Jadi usaha salad buah Ibu Kalista merekrut kurir tetap karena setiap hari ada pemesanan. Ibu Kalista menjelaskan secara lengkap bagaimana cara menarik pelanggan, yaitu membuat salad dengan rasa yang konsisten, mendokumentasi produk-produk, dihias cantik mungkin, diupload di Instagram, memberikan pelayanan yang baik dari sejak order sampai pengiriman, dipastikan aman sampai di tangan pembeli, mengutamakan kenyamanan pembeli. Menurut Ibu Kalista, penempatan usaha sangat berpengaruh, tidak dapat disamaratakan. Harus melihat peluang pasar. Di kota, harga 35.000 sangat worth it, tetapi kalau di desa 35.000 itu harga yang sangat mahal. Dan ini adalah dokumentasi dari penjualan kami. Ya, itu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Maulana. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gofur. Kita lanjut ke kelompok 8. Saya persilakan Mbak Siva Putri Awalia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan produk kami. Di sini selanjutnya Mbak, kelompok 8 kami kelompok 8 dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Siva Putri Awalia, yang kedua ada Saskia Della Puspita, yang ketiga ada Dewi Siti Fatima, yang keempat ada Yofi Nur Aini, dan yang kelima ada Aftita Alfi Pratiwi. Produk kami selanjutnya Mbak. Produk kami namakan dumpling ghosting. Kenapa dinamakan dumpling ghosting? Karena dumpling merupakan salah satu jenis camilan gurih kekinian yang banyak penggemarnya. Biasanya umum disajikan ketika bersantap di resto yang menyajikan dimsum food atau Korean food. Alasan kami memberikan nama produk kami dumpling ghosting yaitu karena memiliki rasa yang berbeda dari kebanyakan dumpling yang dijual di pasaran lainnya. Kami memiliki varian rasa yang super pedas, itu varian rasa yang best seller. Lalu selanjutnya Mbak. Selanjutnya keunikan produk kami. Keunikan dari produk kami ini yang membedakan dengan produk lainnya, yaitu dari segi variannya. Kebanyakan para penjual dumpling di luar sana atau pangsit di luar sana hanya menjual dengan varian rasa dan isi original saja. Maka dari itu kami membuat inovasi yang berbeda, yaitu dari varian isi dan rasanya. Menu best seller kami yaitu varian rasa ayam suwir super pedas. Karena seperti yang kita ketahui, anak-anak milenial saat ini sangat suka dengan makanan yang memiliki cita rasa yang pedas. Selanjutnya Mbak. Produk. Nah, kami memiliki 2 paket di sini. Paket 1 yaitu merupakan dumpling dengan varian pedas dan tidak pedas. Itu kembali lagi sesuai keinginan konsumen. Paket 1 ini dijual dengan harga 5.000 yang berisi 2 dumpling. Yang kedua, paket 2 yaitu merupakan dumpling dengan varian pedas atau tidak pedas, sama sesuai keinginan konsumen, sesuai request. Dengan harga jual 10.000 yang berisikan 4 dumpling. Selanjutnya Mbak. Produksi. Selanjutnya. Daftar bahan dan alat yang dibutuhkan dalam proses produksi dumpling sebagai berikut. Yang pertama ada yang pastinya pisau, terus ada nampan,
wadah, wajan, kompor, spatula, sendok, dan lain sebagainya. Selanjutnya, adapun bahannya yaitu kami membeli kulit pangsit yang satu paket itu satu bungkus itu ada 15 biji. Di sini kemarin kami untuk yang pertama kami mencoba itu 34 kulit pangsit. Terus secukupnya air, minyak goreng, daging ayam yang sudah disuir-suir, 1 butir telur ayam untuk merekatkan kulit dumplingnya tersebut. Terus 2 siung bawang putih, setengah sendok makan kecap asin, setengah sendok teh minyak wijen, setengah sendok makan saus tiram, lada bubuk, dan ada sedikit gula pasir. Lanjutnya Mbak. Cara membuatnya yaitu pertama siapkan wadah bersih, campurkan daging ayam yang sudah disuir tadi dengan bumbu yang sudah ada. Diamkan selama 20-30 menit. Lalu tambahkan minyak dan aduk secara merata. Taruh sekitar 1 sendok teh adonan isi di tengah kulit pangsit. Lalu sebelum kulit ayam suwir yang tadi sudah disuir dengan bumbu yang sudah disiapkan itu dioseng terlebih dahulu agar rasanya lebih gurih, lebih enak seperti itu. Lalu oleskan putih telur pada pinggiran kulit pangsit agar kulit pangsitnya nempel pas sudah diisi dengan ayam suwir tersebut. Lalu rapatkan dan lipat kulit pangsit yang tadi sudah diisi. Terus panaskan minyak dengan jumlah banyak. Terus goreng sekitar 8-10 pangsit sekaligus dalam minyak yang berisi banyak ya. Kalau minyak yang sedikit tergantung itu cukupnya untuk berapa pangsit. Terus goreng selama 1 menit sampai berwarna kuning keemasan. Setelah itu diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya Mbak, untuk pendapatan sendiri, pemasukan penjualan pertama, produk kami terjual 68 buah dumpling ghosting. Total pemasukannya yaitu 170.000. Total pengeluarannya atau modalnya 154.000. Total pendapatan bersihnya yaitu 170 dikurangi 154 modal tadi. Jadi 16.000 untuk pemasukan penjualan pertama kami mendapatkan pemasukan bersih yaitu 16.000. Keuntungan bersihnya 16.000. Lalu untuk penjualan kedua terjuallah 80 buah dumpling ghosting yang dimana total pemasukannya mencapai 200.000. Lalu total pengeluaran atau modal penjualan itu hanya 103.500. Kenapa? Karena bahan-bahan dari penjualan pertama masih ada beberapa yang tersisa banyak. Jadi kita hanya membeli barang-barang atau bahan-bahan yang kurang saja. Setelah itu untuk total keuntungan bersihnya yaitu 86.500. Jadi untuk penjualan yang kedua kami mendapatkan untung bersihnya 86.500. Selanjutnya Mbak, pemasaran yang digunakan dalam mempromosikan produk ini yaitu secara online. Pemasaran secara online lebih mudah dan praktis. Selain itu, untuk jangkauannya juga luas. Promosi secara online ini dilakukan dengan cara menyebar flyer produk melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain-lain. Untuk pengirimannya juga masih dalam lingkup Kota Semarang agar memudahkan kami untuk mengirimnya karena domisili kami saat ini yaitu di Semarang. Selanjutnya Mbak, untuk pembagian tugas sendiri, saya Syifa Putri Awalia sendiri yaitu selaku ketua dan sebagai manajer produksi yang bertugas mengkoordinasi produksi dumpling ghosting dan berkaitan langsung dalam pembuatan produk ini. Terus ada yang kedua, Afrita Alfitra TV selaku anggota bertugas sebagai manajer pemasaran yang memiliki marketplace, memiliki kemampuan mencari konsumen dan mempromosikan usaha ini melalui media sosial. Selanjutnya ada
Dewi Siti Fatimah selaku anggota bertugas sebagai desain grafis. Memiliki kemampuan dalam mengedit pamflet, stiker, flyer pemasaran dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada Saskia Della Puspita selaku anggota bertugas sebagai manajer keuangan yang dimana memiliki kemampuan dalam mengelola pengeluaran dan pemasukan dalam usaha ini. Yang terakhir ada Yofi Nuraini selaku anggota yang bertugas sebagai pengelola alat dan bahan produksi serta pesanan yang ada. Selanjutnya Mbak. Lalu kami melakukan kunjungan industri di mana waktu pelaksanaannya yaitu hari Kamis tanggal 22 Juni 2023. Hasil kunjungan industrinya sendiri yang pertama yang dijual Ibu Fatimah atau pemilik usaha yang kami kunjungi industrinya atau penjualannya berupa daging sapi dan bakso. Namun selain itu juga terdapat beberapa produk lain seperti tahu bakso, dimsum, pempek, dan lain-lain. Selanjutnya Mbak. Yang kedua yaitu sebelumnya Ibu Fatimah itu untuk produksinya sendiri memproduksi sendiri atau membuat sendiri. Namun saat ini Ibu Fatimah sudah tidak memproduksi sendiri dikarenakan dilihat dari segi proses pembuatannya yang memakan cukup banyak waktu sehingga kurang efektif dan efisien. Nah, oleh karena itu saat ini Ibu Fatimah tidak lagi memproduksi sendiri, melainkan mengambil produk tersebut dari produsen lain sehingga dapat lebih praktis dan menghemat waktu. Yang ketiga, untuk promosi produknya sendiri, Ibu Fatimah belum menggunakan media sosial karena masih gagap teknologi. Melihat umurnya juga. Oleh karena itu, media promosi masih melalui proses word of mouth marketing atau suatu proses pemasaran yang dilakukan dari mulut ke mulut. Teknik marketing ini disampaikan atau dipromosikan kepada orang-orang yang menyukai atau membutuhkan produk tersebut. Karena usaha Ibu Fatimah sendiri sudah memiliki pembeli yang tetap, yang dimana jika pembeli itu ingin atau membutuhkan produk Ibu Fatimah tersebut akan datang ke toko atau tempat Ibu Fatimah berjualan tersebut. Selanjutnya Mbak. Untuk laba ruginya sendiri yaitu keuntungan bersih dan keuntungan bersih penjualan tersebut untuk mengetahuinya pada penjualan tersebut harus dilihat dari beberapa aspek mulai dari pengeluaran modal, bensin, jasa atau tenaga dan lain-lain. Karena itu untuk laba dan rugi sendiri setiap harinya tidak menentu. Jadi belum tentu setiap harinya labanya berapa, ruginya berapa. Jadi kadang naik, kadang turun. Gitu. Selanjutnya Mbak. Ini dokumentasi produk dumpling ghosting yang kemarin alhamdulillah terjual sangat laris di kalangan mahasiswa terutama. Selanjutnya Mbak. Ini ada flyer dari kelompok kami juga saat promosi atau pemasaran produk kami. Selanjutnya Mbak. Ini dokumentasi kunjungan industri. Di sini kami melalui anaknya secara langsung, oleh karena itu bersama anaknya langsung. Selanjutnya Mbak. Ini ada produk yang dijual tadi oleh Ibu Fatimah. Jadi cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siva Putri. Kita lanjut ke kelompok 9. Saya persilakan kepada Mas Farid selaku ketua kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Kelompok 9 akan mempresentasikan usaha kami, yaitu Valo Brownies. Lanjut, Mas.
Lalu kelompok kami terdiri dari Mbak Lilis, Mbak Tasya, Mbak Amalia, dan Mbak Andre. Mas Andre, sorry Mas. Lanjut Mas. Slide selanjutnya lagi Mas. Pertama, ide bisnis. Menjual makanan berupa kue brownies dalam kotak dengan berbagai rasa pilihan yang terdiri dari kue brownies coklat dengan lelehan saus coklat atau saus matcha dengan taburan keju yang dikemas dengan kotak ukuran 300 ml. Lanjut Mas. Latar belakang ide bisnis ini muncul dari banyaknya orang yang menjual kue brownies tersebut namun dalam ukuran yang sangat besar sehingga membuat orang-orang enggan membeli dan harga yang ditawarkan jauh lebih mahal. Jadi kami membuat versi kecilnya yang harganya bisa dijangkau oleh kalangan anak kuliahan. Target marketing kita yaitu laki-laki dan perempuan, anak sekolah, mahasiswa dan mahasiswi. Orang yang menggunakan media sosial setiap hari dan orang yang menyukai jajanan kekinian. Lanjut Mas. Modal dan bahan. Modal awal kelompok kami membuat 20 wadah. Untuk bahan dan harga roti 100.000, glis 38.000, tempat kue 20.000, keju 12.000. Harga jual satuannya 12.000. Laba, harga jual kurangi harga modal. 240.000 dikurangi 170.000. Jadi labanya 70.000. Lanjut Mas. Untuk pemasaran kita membuat media sosial yang terkonsep dengan tampilan yang bagus dan menjalankan iklan dengan jangkauan wilayah sekitar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Farid. Untuk selanjutnya bagaimana Ibu Evi? Ini kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab atau bagaimana? Ya, silakan lanjut sesi tanya jawab sambil Bu Evi menuliskan di kolom chat. Silakan. Baik, silakan kepada teman-teman untuk bertanya, saling bertanya dari kelompok 1 sampai kelompok 9. Nanti saling jawab, saling diskusi kita di sini. Baik, jika tidak ada pertanyaan, teman-teman silahkan klik tautan Jamboard yang saya berikan. Kemudian silakan teman-teman menuliskan satu kata tentang pengalaman teman-teman dalam berwirausaha. Silakan teman-teman klik dan mohon tidak mengklik pena ya, tetapi yang teman-teman klik adalah stick note saja. Silakan klik di stick note-nya, kemudian tulis satu kata saja tentang pengalaman Anda dalam berwirausaha. Misalkan menarik, amazing, luar biasa, atau yang lain silakan. Terkait pengalaman Anda dalam berwirausaha. Silakan, itu sebagai pertanyaan penutup karena teman-teman tidak ada yang bertanya. Dipersilakan.
Ingat, jangan klik yang gambar pen, tetapi klik yang sticky note saja. Silakan klik sticky note-nya saja. Jangan lupa di setiap kata yang Anda tulis, bagian bawah adalah nama Anda. Boleh nama panggilan saja. Silakan. Ditulis nama Anda, nama panggilan saja cukup. Ya, saya beri waktu teman-teman untuk menuliskan di sticky note kurang lebih 5-10 menit ya. Nanti kalau sudah saya lihat sebagian besar sudah menuliskan, saya bacakan, kemudian baru saya berikan kesimpulan. Ayo yang menuliskan stick note mumet, jangan besar-besar. Nanti mengganggu stick note temannya. Temannya tidak bisa masuk nanti. Yang tidak bisa klik, ya sudah tidak apa-apa. Tetapi saya tunggu paling tidak separuh ya. Separuh yang menuliskan. Ini belum ada separuh. Maka itu saya tunggu separuh baru saya simpulkan. Mungkin yang tidak bisa menggunakan HP begitu ya. Nah, kalau menggunakan laptop bisa dengan mudah. Apalagi Anda sudah pernah membuka aplikasi Jamboard.
Oke, saya anggap sudah ya karena sudah malam. Saya bacakan terlebih dahulu beberapa yang sudah menuliskan. Capek tapi semangat, kemudian ada yang menyampaikan menarik, terpacu, ini punya siapa, ini terpacu, kemudian seru abis, ini punya siapa, tidak ada namanya, kemudian semangat berproses, Budi, menyenangkan, Zumairoh, Fahmi Jos, menyibukkan Dewi, capek tapi asik Dewi, wow itu yang menyampaikan Amal, kemudian istimewa Lesta, hektik, ini siapa ya, tidak ada namanya. Kemudian dapat uang, Rita, oke, bermanfaat, speechless, kenapa speechless ya? Banyak yang ini ya, dialami begitu ya. Tapi memang teman-teman, ketika teman-teman melakukan proses tersebut, ini pengalaman yang saya rasa luar biasa begitu ya. Kenapa? Karena teman-teman bisa mandiri, berproses, benar-benar mencoba hal yang mungkin belum pernah teman-teman coba, dan harapannya pengalaman teman-teman berapapun keuntungan yang diperoleh teman-teman, teman-teman bisa mengerti, oh ternyata ketika berwirausaha seperti ini, mungkin pengeluarannya sekian, keuntungannya ya sekian gitu. Jadi teman-teman juga pengalaman kemarin ketika kunjungan industri juga teman-teman bisa tahu perlu modalnya berapa, kemudian yang sukses-sukses itu butuh waktu berapa lama untuk bisa sukses. Nah, jadi pengalaman yang luar biasa ini mohon diingat baik-baik sebagai bekal teman-teman ketika nanti lulus, atau mungkin jika teman-teman memang sudah niat untuk berwirausaha dari sekarang, tidak apa-apa. Siapa tahu teman-teman bisa membantu ekonomi orang tua untuk bisa berwirausaha, kemudian nanti harapannya setelah lulus justru usaha teman-teman sudah sangat berkembang, begitu ya. Dipersilakan. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa jika teman-teman memang ingin membantu orang tua, terutama ekonomi orang tua, teman-teman bisa berwirausaha, mungkin pertama mencoba di Unisula. Nah, di sana di Unisula itu ada kantin Bu Manisa yang masih banyak yang kosong, begitu ya. Dulu mahasiswa kita ada yang membuka stand di sana. Kemudian siapa yang menjaga teman-temannya atau mahasiswa juga sama Unisula begitu. Kemudian usahanya cukup bagus karena dia lulus dan dia berasal dari luar Jawa, akhirnya dia keluar. Nah, siapa tahu teman-teman punya usaha, kemudian bisa mencoba membuka cabang di Unisula terlebih dahulu, atau mungkin ketika mau di koperasi meletakkan produk-produk teman-teman juga dipersilakan, nanti tinggal konfirmasi saja dengan pemilik yang mbaknya yang bagian koperasi gitu ya. Silakan, karena banyak sekali mahasiswa yang menitipkan produknya. Tidak hanya mahasiswa, dosen, karyawan pun banyak yang menitipkan produknya. Nah, silakan dengan teman-teman sudah pernah mengalami atau merasakan bagaimana proses menjadi wirausaha, tentu teman-teman lebih kuat lagi. Apalagi yang sudah mendapatkan keuntungan, wah ternyata asik juga ya keuntungan, bisa untuk membantu orang tua, bisa dihitung mungkin 1 bulan dapat berapa ya, bisa untuk bayar kuliah dan sebagainya. Nah, harapan saya ada jiwa wirausaha dari diri teman-teman sehingga teman-teman semangat untuk berwirausaha. Ya, jadi sebagai bekal, tidak hanya menjadi guru bahasa Indonesia, tetapi teman-teman juga menjadi wirausahawan. Jadi sambil menyelam minum air begitu ya, harapannya bisa sukses. Saya berdoa semoga teman-teman semuanya sukses menjadi wirausahawan. Jangan lupa jika sudah sukses ingat prodi PBSI. Ya baik teman-teman, karena sudah malam, ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman di kegiatan FGD malam ini. Sekali lagi saya sangat berterima kasih dan bangga dengan teman-teman yang sudah menyelesaikan tugas mata kuliah kewirausahaan syariah
Apapun yang dialami itu adalah bagian dari proses belajar dan pengalaman itu tidak akan berulang kembali. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu ting ting Sama-sama, marketing. silakan. Thank you everything.